Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Walaupun di masa-masa sudah seperti ini, mudah-mudahan tidak menghalangi kita untuk tetap belajar ya, walaupun terbatas ruang dan waktu ya. Ya. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan salah satu untuk memimpin doa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Untuk pertama kali saya absen dulu ya. Ini di sini yang gabung 13 dengan saya, berarti mulai kan pembelajaran kali ini Bapak share screen dulu ya. Bapak share screen dulu. Kita konsepnya dulu, prasyaratnya sudah ya. Prasyaratnya adalah sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kemudian setelah prasyarat selesai, kita langsung menuju ke gerbang sistem persamaan linear tiga variabel. Gitu ya. Kemudian di sini Bapak untuk pembelajarannya Bapak menggunakan pembelajaran project based learning ya. Jadi nanti Bapak ingin kalian membuat sesuatu dari hasil pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, gitu ya. Ini masalah kontekstual, ini minggu lalu ya masa kalian lupa. Jadi masalah kontekstual, maka kita harus mengubah dulu. Mengubah ke dalam bentuk apa? Kalau dijawab ini. Dalam bentuk permisalan ya, X, Y, dan Z. Setelah modelnya selesai, tentunya kita akan menggunakan metode ya. Metodenya tadi sudah saya sebutkan ya. Coba disebutkan ulang. Nanda, ide 23. Metodenya apa ya, Nan? Jawab Nanda. Metode eliminasi. Ya, ada lagi? Terus gabungan dan substitusi. Stop apa? Dan substitusi ya. Sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, tujuannya apa di sini? Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, menyusun sistem persamaan linear tiga variabel menggunakan persamaan kontekstual. Yang kedua, nanti membandingkan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ya. GeoGebra. Ini tujuannya. Lanjutkan. Nah, ini juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu gambar apa ya? Gambar apa, Mbak? Ini berarti ada apa saja di situ? Kalau di dimensi 3. Ini kan dimensi 3 ya. Di situ Panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Itu malah dijawab lengkap ya. Ukuran ukuran kamarnya ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, itu berarti yang mendasari dari gambar yang saya sajikan itu menjadi sebuah ya dok? Sebuah konten. Nah, iya, menjadi sebuah konten. Konten apa? Konten video yang saya sajikan di channel saya. Nah, pada pembelajaran kali ini nanti setelah selesai, Bapak harapkan kalian harus bisa membuat sebuah konten video yang kalian harus upload. Nah, LKPD sudah saya bagikan, sudah kalian diskusikan tentunya. Kalau tadi malam saya lihat sepintas sudah berdiskusi di situ. Nah, kira-kira untuk membuat konten video yang dibutuhkan apa saja? Perekam layar. Nah, perekam layar ya. Ada yang sudah sampai menginstal ya. Saya kan sudah memberikan tutorialnya, rekam layar, kemudian install aplikasi GeoGebra juga kan. Nah, diskusi untuk LKPD ya, sesuai dengan yang saya bagikan. Tapi nanti tetap kalau memang sudah menginstal rekam layar, nanti tolong pas presentasi sambil direkam ya, sambil direkam. Jadi nanti kita bisa tahu setengah jadinya seperti apa. Kemudian nanti untuk finalnya nanti kalian membuat proyek ini tidak harus hari ini jadi, ya. Jadi kalau kita kesepakatan saja, kalau saya kasih waktu 3 hari, kira-kira sanggup tidak? Ini semuanya tolong on kamera, on mikrofon. Kalau 3 hari sanggup tidak?
Sanggup, Pak. LKPD saya share lagi ya. Saya share lagi deh. Di LKPD didiskusikan. Kemudian nanti yang presentasi silakan sambil rekam layarnya. Sudah didiskusikan ya. Nah, nanti silakan difinalkan hari ini ya untuk kelompok 1. Kemudian nanti yang presentasi dipersiapkan untuk aplikasi rekam layarnya. Karena di sini penekanannya adalah kita menggunakan aplikasi GeoGebra untuk membandingkan dengan penyelesaian manual ya dengan metode eliminasi, substitusi dan gabungan. 3, nah ini kelompok 3 beda dengan kelompok 1 juga. Sebuah bilangan terdiri atas 3 angka, jumlah ketiga angka sama dengan 16. Jumlah angka pertama, ya. Silakan langsung menuju ke classroom-nya. Silakan Cindy share screen ya, share screen, kemudian mulai presentasi sampai nanti aplikasi GeoGebra. Silakan Cindy. Kemudian yang lain, silakan nanti yang sudah install aplikasi rekam layar, boleh dicoba nanti untuk contoh ya. Dan dengan cara menggunakan aplikasi GeoGebra. Misalkan yang pertama, maaf, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu menggunakan metode gabungan. Misalkan bilangan itu X, Y, Z, X menempati angka ratusan, Y menempati tempat puluhan, dan Z menempati tempat satuan. Jadi 3, 4, 9. Sekarang saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk yang ketiga, 79X ditambah. Jadi hasilnya ternyata sama. Kemudian, bila disajikan dalam bentuk gambar, 3 bidang ini harus beririsan. Yang 349. 349. Sama tidak dengan yang pakai cara manual ini? Iya, sama. Itu belum. Rekam layarnya. Nah, nanti pas menggunakan aplikasi GeoGebra direkam ya, Rik ya? Pas menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya. Ya, ini mulai kelihatan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, nggak apa-apa. 2x ditambah itu Pak hasilnya dari Nah, itu ya, hasilnya itu ya. Kalau tadi yang manual hasilnya gimana ya, Rika? Yang manual tadi 0x tambah 0 ya, tambah 0z sama dengan 0 ya. Nah, ya. yang pakai aplikasi GeoGebra ternyata seperti itu hasilnya ya, solusinya ya. Kalau tadi yang kelompok 3 itu jelas ya, 3, 4, dan 9 ya. Ya, lihat gambarnya, lihat. Kalau tadi yang kelompok 3 kan 3 bidang itu berpotongan ya, yang hijau. Nah, itu ternyata dari soal kemudian dijawab tadi jawabannya 0x tambah 0y tambah 0z. Kalau dalam aplikasi GeoGebra ternyata bidangnya berimpitan itu ya. Gitu ya. Kan boleh on kamera yang lain. Baik, untuk 2 presentasi tadi mari kita kasihkan tepuk tangan dulu ya, kasih plus dulu ya. Terima kasih. Oke, Rika dan Hadis ini ya sudah bagus sekali ini menggunakan 2 metode. Yang pertama metode manual, eliminasi, substitusi, gabungan, kemudian aplikasi GeoGebra, Mbak Leli ya.
Gimana Mbak? Berani tidak menyimpulkan tadi apa yang didapat dari 2 presentasi tadi? Menurut saya kesimpulannya penyelesaian yang mempunyai penyelesaian tunggal itu nanti hasil gambar grafik pada GeoGebra-nya berpotongan semua. Kemudian untuk penyelesaian yang memiliki banyak solusi, nanti hasil di aplikasi GeoGebra-nya gambarnya berhimpitan. Oke, terima kasih Mbak Leli ya. Ya, plus dulu buat Mbak Leli, terima kasih. Nah, ini. Jawaban kelompok 3 tadi yang pertama ya. Nah, ini. Ini sudah saya kerjakan sebenarnya. Nilai X-nya 3, Y-nya 4, dan Z-nya 9 ya. Saya tidak pakai aplikasi komputer. Kalian harus belajar lebih banyak lagi karena di sini menunya banyak sekali. Ya. Nah, ini. Seperti yang dikatakan Mbak Laili tadi, ternyata untuk kelompok 3 sudah menyajikan dan sama ya. Ternyata ada 3 bidang yang berpotongan ya. Nah, ini berpotongan semua 3 bidang ini. Saya kembali lagi. Ini kenapa banyak solusi? X-nya tidak 1, Y-nya tidak 1, Z-nya tidak 1, kan maksudnya begitu ya. Ini kalau saya ganti X-nya 2, ganti Y-nya 5, Z-nya 6, tetap hasilnya pasti 0. Gitu kan? Kalau saya ganti X-nya 10, Y-nya 10, Z-nya 10, juga dia tetap 0. Jadi X, Y, dan Z-nya mau berapa saja pun itu benar. Ini artinya seperti itu. Maka di situ kalau disajikan dalam bentuk gambar, gambarnya merupakan gambar bidang, 3 bidang yang berimpit. Sama-sama dengan min 2Z, di sini 12, di sini negatif 2. Ini artinya dia tidak konsisten ya antara ruas kiri dan ruas kanan. Harusnya kalau ruas kiri sama-sama 2X, 2Y, 2Z, maka nanti konsisten yang konstantanya harus sama juga. Nah, ini tidak mempunyai solusi. Gambarnya, kalau gambarnya itu tidak ada yang berpotongan. Nanti silakan yang kelompok 3 dicoba ya. Karena ini proyek, nanti saya minta semuanya membuat konten video. Nah, kesimpulannya di sini ya, dengan metode eliminasi, substitusi ataupun gabungan, ini sebenarnya sama saja ya. Sama saja ketika rujukannya adalah hasil. Ketika hasilnya benar ya enggak masalah. Kalian pakai eliminasi, substitusi, dan gabungan. Nah, kemudian untuk aplikasi GeoGebra itu sebenarnya untuk membantu kalian saja ya. Misalkan kalian sudah mengerjakan hari ini cukup sampai di sini. Tugas proyek kalian adalah membuat konten video tadi. Oh ya Rika tadi sempat rekam dari pas menggunakan aplikasi GeoGebra Rika. Kalau bisa silakan ditampilkan Rik. Nah ini. Sedikit ketat. Nah, untuk proyeknya, untuk pembuatan kontennya, nanti kalian membahas satu soal yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Silakan ya. Jadi tugas kalian nanti 3 hari ke depan adalah membuat konten video. Setelah itu nanti pertemuan berikutnya kita ulangan. Gitu ya. Nah, yang terakhir setelah selesai pembelajaran ini, silakan kalian nanti menuju ke Google Classroom lagi, kemudian evaluasi pembelajarannya dikerjakan ya. Di situ ada 8 soal. Kalau tidak 8, 10 ya. 10 soal pilihan ganda. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan ditutup dengan berdoa bersama. Salah satu silakan memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.